Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ala sayyidina Muhammadin abdillah. Amma ba'd. Yang saya hormati Dr. Andes Bapak Nur Haris MAG, serta mahasiswa yang saya banggakan, khususnya kelas 3A. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat. Sehingga pada kesempatan ini saya bisa sedikit menjelaskan bagaimana strategi dan metodologi di dalam pembelajaran PAI. Semoga dalam hal ini kita diberi ridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya sholawat serta salam mungkin tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nanti syafaatnya di yaumul qiyamah. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang bagaimana strategi dan metodologi di dalam pembelajaran PAI. Strategi pembelajaran PAI adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tercapai tujuan secara efektif dan efisien. Dan metodologi adalah pembelajaran yang membahas cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan pengajaran guna mencapai tujuan yang ditentukan. Selanjutnya adalah bagaimana prinsip-prinsip pelaksanaan metodologi pendidikan Islam. Prinsip-prinsip pelaksanaan metodologi pendidikan Islam itu dibagi menjadi 7. Yang pertama, kita harus mengetahui motivasi, keperluan, dan minat anak didik. Yang kedua, mengetahui tujuan pendidikan yang sudah ditetapkan sebelum pelaksanaan pendidikan. Yang ketiga, mengetahui tahap kematangan. Yang empat, mengetahui perbedaan setiap individu di dalam anak didik. Yang kelima, memperhatikan kepemahaman anak didik. Yang keenam, menjadikan proses pendidikan sebagai pengalaman yang menggembirakan bagi anak didik. Yang ketujuh, menegakkan uswatun hasanah. Salah satu cara menegakkan uswatun hasanah, salah satu prinsipnya adalah prinsip motivasi. Yang kedua, prinsip belajar sambil bekerja. Yang ketiga, prinsip pemecahan masalah. Yang keempat, prinsip perbedaan individual. Selanjutnya adalah bagaimana faktor-faktor penggunaan strategi pembelajaran. Yang ke-1, karakteristik peserta didik. Kita harus mengetahui karakteristik dari setiap peserta didik. Yang kedua, bagaimana kematangan mental peserta didik dan kecakapan intelektual. Yang ketiga, bagaimana kondisi fisik peserta didik dan kecakapan psikomotor. Yang keempat, kita harus mengetahui umur peserta didik. Kenapa kita harus mengetahui umur peserta didik? Karena setiap umur akan berbeda-beda kepemahamannya.
Selanjutnya macam-macam strategi pembelajaran. Macam-macam strategi pembelajaran terbagi menjadi 5 strategi. Yang pertama, strategi discovery learning. Yang kedua, strategi inquiry learning. Yang ketiga, strategi problem based learning. Yang keempat, strategi project based learning. Yang kelima, strategi scientific learning. Strategi scientific learning terbagi menjadi 7 metode. Yang pertama, metode konvensional atau metode ceramah. Diharapkan para siswa untuk berlatih berceramah sehingga mental mereka untuk berbicara di depan akan selalu meningkat setiap hari. Yang kedua adalah metode pembelajaran diskusi. Para peserta didik diharapkan diskusi agar mereka senantiasa bertambah kepemikirannya, pemahamannya lebih bertambah di dalam kematangan berpikirnya. Yang ketiga adalah metode pembelajaran tanya jawab. Diharapkan para siswa atau peserta didik mereka untuk tanya jawab agar mereka saling mengetahui kematangan kepemikirannya satu sama lain agar mereka bisa saling belajar. Yang keempat adalah metode pembelajaran demonstrasi. Yang kelima adalah metode pembelajaran eksperimen. Diharapkan para siswa harus eksperimen di dalam suatu tempat agar mereka tahu, agar mereka mengerti bagaimana tempat yang akan mereka huni atau yang mereka tempati untuk melakukan pembelajaran. Yang keenam adalah metode pembelajaran resitasi. Dan yang ketujuh adalah metode pembelajaran karya wisata. Metode pembelajaran karya wisata itu tujuannya adalah merefresh, cara bahasanya adalah merefresh otak-otak mereka agar mereka tidak terlalu jenuh di dalam satu keadaan yang membuat mereka pusing gitu. Dan yang terakhir yang saya jelaskan yang terakhir adalah bagaimana manfaat mempelajari pembelajaran PAI. Yang pertama adalah memudahkan kita di dalam mengkomunikasikan maksud kegiatan belajar mengajar kepada siswa, sehingga siswa dapat melakukan perbuatan belajarnya secara lebih mandiri. Yang kedua adalah memudahkan guru atau memudahkan para pengajar untuk memilih dan menyusun bahan ajar. Yang kelima adalah memudahkan guru menentukan kegiatan belajar dan media pembelajaran. Dan yang terakhir adalah memudahkan guru untuk mengadakan penilaian sehingga guru itu tahu kapasitas setiap siswa. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.